berlangganan dengan channel kami hari ini. Tips kesaktian Syekh Siti Jenar ada dalam Manunggaling Kawula Gusti. Kesaktian Syekh Siti Jenar bisa kita lihat dalam ajaran Manunggaling Kawula Gusti. Bagaimana kesaktian Syekh Siti Jenar itu? Konon sangat fenomenal. Syekh Siti Jenar adalah seorang tokoh yang dianggap sufi dan juga salah satu penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Tidak ada yang mengetahui secara pasti asal-usulnya. Di masyarakat terdapat banyak varian cerita mengenai asal-usul Syekh Siti Jenar. Sebagian umat Islam menganggapnya sesat karena ajarannya yang terkenal, yaitu Manunggaling Kawula Gusti. Akan tetapi sebagian yang lain menganggap bahwa Syekh Siti Jenar adalah intelektual yang sudah mendapatkan esensi Islam itu sendiri. Ajaran-ajarannya tertuang dalam pupuh, yaitu karya sastra yang dibuatnya. Meskipun demikian, ajaran yang sangat mulia dari Syekh Siti Jenar adalah budi pekerti. Syekh Siti Jenar mengembangkan ajaran cara hidup sufi yang dinilai bertentangan dengan ajaran Wali Songo. Pertentangan praktek sufi Syekh Siti Jenar dengan Wali Songo terletak pada penekanan aspek formal ketentuan syariah yang dilakukan oleh Wali Songo. Ajaran Syekh Siti Jenar yang paling kontroversial terkait dengan konsepnya tentang hidup dan mati, Tuhan dan kebebasan, serta tempat berlakunya syariat tersebut. Syekh Siti Jenar memandang bahwa kehidupan manusia di dunia ini disebut sebagai kematian, sebaliknya, yaitu apa yang disebut umum sebagai kematian justru disebut sebagai awal dari kehidupan yang hakiki dan abadi. Konsekuensinya, ia tidak dapat dikenai hukum yang bersifat keduniawian. Tidak termasuk di dalamnya hukum syariat peribadatan sebagaimana ketentuan syariah. Dan menurut ulama pada masa itu yang memahami inti ajaran Siti Jenar bahwa manusia di dunia ini tidak harus memenuhi rukun Islam yang 5, yaitu syahadat, salat, puasa, zakat dan haji. Baginya, syariah itu baru berlaku sesudah manusia menjalani kehidupan pasca kematian. Syekh Siti Jenar juga berpendapat bahwa Allah itu ada dalam dirinya, yaitu di dalam budi. Pemahaman inilah yang dipropagandakan oleh para ulama pada masa itu, mirip dengan konsep al-Hallaj, tokoh sufi Islam yang dihukum mati pada awal sejarah perkembangan Islam tentang hulul yang berkaitan dengan kesamaan sifat manusia dan Tuhan, di mana pemahaman ketauhidan harus dilewati melalui 4 tahapan syariat dengan menjalankan hukum-hukum agama SPT salat, zakat dan tarekat, dengan melakukan amalan-amalan SPT wirid, zikir dalam waktu dan hitungan tertentu. Hakikat, di mana hakikat dari manusia dan kesejatian hidup akan ditemukan marifat, kecintaan kepada Allah dengan makna seluas-luasnya. Bukan berarti bahwa setelah memasuki tahapan-tahapan tersebut maka tahapan di bawahnya ditiadakan. Pemahaman inilah yang kurang bisa dimengerti oleh para ulama pada masa itu tentang ilmu tasawuf yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar. Ilmu yang baru bisa dipahami setelah melewati ratusan tahun pasca wafatnya sang Syekh. Para ulama mengkhawatirkan adanya kesalahpahaman dalam menerima ajaran yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar kepada masyarakat awam, di mana pada masa itu ajaran Islam yang harus disampaikan adalah pada tingkatan syariat. Sedangkan kesaktian Syekh Siti Jenar sudah memasuki tahap hakikat dan bahkan marifat kepada Allah atau kecintaan dan pengetahuan yang mendalam kepada Allah. Oleh karenanya, ajaran yang disampaikan oleh Siti Jenar hanya dapat dibendung dengan kata sesat. Dalam pupuhnya, Syekh Siti Jenar merasa malu apabila harus berdebat masalah agama. Alasannya sederhana, yaitu dalam agama apapun, setiap pemeluk sebenarnya menyembah Zat yang Maha Kuasa. Hanya saja masing-masing menyembah dengan menyebut nama yang berbeda-beda dan menjalankan ajaran dengan cara yang belum tentu sama. Oleh karena itu,
Masing-masing pemeluk tidak perlu saling berdebat untuk mendapat pengakuan bahwa agamanya yang paling benar. Kesaktian Syekh Siti Jenar ada dalam ajarannya, Manunggaling Kawula Gusti. Dalam ajarannya ini, pendukungnya berpendapat bahwa Syekh Siti Jenar tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan. Manunggaling Kawula Gusti dianggap bukan berarti bercampurnya Tuhan dengan makhluknya, melainkan bahwa Sang Pencipta adalah tempat kembali semua makhluk, dan dengan kembali kepada Tuhannya, manusia telah menjadi sangat dekat dengan Tuhannya. Manunggaling Kawula Gusti memandang dalam diri manusia terdapat ruh yang berasal dari ruh Tuhan sesuai dengan ayat Al-Quran yang menerangkan tentang penciptaan manusia. Ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah," maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya rohku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. 71-72. Dengan demikian ruh manusia akan menyatu dengan ruh Tuhan dikala penyembahan terhadap Tuhan terjadi. Perbedaan penafsiran ayat Al-Quran dari para murid Syekh Siti inilah yang menimbulkan polemik bahwa di dalam tubuh manusia bersemayam ruh Tuhan, yaitu polemik paham Manunggaling Kawula Gusti. Pemahaman sekaligus kesaktian Syekh Siti Jenar dalam menyebarkan ajarannya. Terima kasih subscribe Barini Tips. Setelah memasuki tahapan-tahapan tersebut maka tahapan di bawahnya ditiadakan. Pemahaman inilah yang kurang bisa dimengerti oleh para ulama pada masa itu tentang ilmu tasawuf yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar. Ilmu yang baru bisa dipahami setelah melewati ratusan tahun pasca wafatnya sang Syekh. Para ulama mengkhawatirkan adanya kesalahpahaman dalam menerima ajaran yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar kepada masyarakat awam, di mana pada masa itu ajaran Islam yang harus disampaikan adalah pada tingkatan syariat. Sedangkan kesaktian Syekh Siti Jenar sudah memasuki tahap hakikat, dan bahkan marifat kepada Allah atau kecintaan dan pengetahuan yang mendalam kepada Allah. Oleh karenanya, ajaran yang disampaikan oleh Siti Jenar hanya dapat dibendung dengan kata sesat. Dalam pupuhnya, Syekh Siti Jenar merasa malu apabila harus berdebat masalah agama. Alasannya sederhana, yaitu dalam agama apapun, setiap pemeluk sebenarnya menyembah Zat yang Maha Kuasa. Hanya saja masing-masing menyembah dengan menyebut nama yang berbeda-beda dan menjalankan ajaran dengan cara yang belum tentu sama. Oleh karena itu, masing-masing pemeluk tidak perlu saling berdebat untuk mendapat pengakuan bahwa agamanya yang paling benar. Kesaktian Syekh Siti Jenar ada dalam ajarannya, Manunggaling Kawula Gusti. Dalam ajarannya ini, pendukungnya berpendapat bahwa Syekh Siti Jenar tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan. Manunggaling Kawula Gusti dianggap bukan berarti bercampurnya Tuhan dengan makhluknya, melainkan bahwa Sang Pencipta adalah tempat kembali semua makhluk, dan dengan kembali kepada Tuhannya, manusia telah menjadi sangat dekat dengan Tuhannya. Manunggaling Kawula Gusti memandang dalam diri manusia terdapat ruh yang berasal dari ruh Tuhan sesuai dengan ayat Al-Quran yang menerangkan tentang penciptaan manusia. Ketika Tuhanmu berfirman kepada Syekh Siti Jenar mengembangkan ajaran cara hidup sufi yang dinilai bertentangan dengan ajaran Wali Songo. Pertentangan praktek sufi Syekh Siti Jenar dengan Wali Songo terletak pada penekanan aspek formal ketentuan syariah yang dilakukan oleh Wali Songo. Ajaran Syekh Siti Jenar yang paling kontroversial terkait dengan konsepnya tentang hidup dan mati, Tuhan dan kebebasan, serta tempat berlakunya syariat tersebut. Syekh Siti Jenar memandang bahwa kehidupan manusia di dunia ini disebut sebagai kematian. Sebaliknya,
yaitu apa yang disebut umum sebagai kematian justru disebut sebagai awal dari kehidupan yang hakiki dan abadi. Konsekuensinya, ia tidak dapat dikenai hukum yang bersifat keduniawian. Tidak termasuk di dalamnya hukum syariat peribadatan sebagaimana ketentuan syariah. Dan menurut ulama pada masa itu yang memahami inti ajaran Siti Jenar bahwa manusia di dunia ini tidak harus berlangganan dengan channel kami. Arini tips kesaktian Syekh Siti Jenar ada dalam Manunggaling Kawula Gusti. Kesaktian Syekh Siti Jenar bisa kita lihat dalam ajaran Manunggaling Kawula Gusti. Bagaimana kesaktian Syekh Siti Jenar itu? Konon sangat fenomenal. Syekh Siti Jenar adalah seorang tokoh yang dianggap sufi dan juga salah satu penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Tidak ada yang mengetahui secara pasti asal-usulnya. Di masyarakat terdapat banyak varian cerita mengenai asal-usul Syekh Siti Jenar. Sebagian umat Islam menganggapnya sesat karena ajarannya yang terkenal, yaitu Manunggaling Kawula Gusti. Akan tetapi sebagian yang lain menganggap bahwa Syekh Siti Jenar adalah intelektual yang sudah mendapatkan esensi Islam itu sendiri. Ajaran-ajarannya tertuang dalam pupuh, yaitu karya sastra yang dibuatnya. Meskipun demikian, ajaran yang sangat mulia dari Syekh Siti Jenar adalah budi pekerti memenuhi rukun Islam yang 5, yaitu syahadat, salat, puasa, zakat dan haji. Baginya, syariah itu baru berlaku sesudah manusia menjalani kehidupan pasca kematian. Syekh Siti Jenar juga berpendapat bahwa Allah itu ada dalam dirinya, yaitu di dalam budi. Pemahaman inilah yang dipropagandakan oleh para ulama pada masa itu, mirip dengan konsep al-Hallaj, tokoh sufi Islam yang dihukum mati pada awal sejarah perkembangan Islam tentang hulul yang berkaitan dengan kesamaan sifat manusia dan Tuhan, di mana pemahaman ketauhidan harus dilewati melalui 4 tahapan syariat dengan menjalankan hukum-hukum agama SPT salat, zakat, dan tarekat, dengan melakukan amalan-amalan SPT wirid, zikir dalam waktu dan hitungan tertentu. Hakikat, di mana hakikat dari manusia dan kesejatian hidup akan ditemukan marifat, kecintaan kepada Allah dengan makna seluas-luasnya. Bukan berarti bahwa